Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Ahsan Rizky Masura dan rekan saya Astrika Praoktavialin dari Prodi Statistika UII akan memberikan tutorial praktikum analisis regresi terapan, khususnya pada bab statistika deskriptif. Pada bab statistika deskriptif, terdapat satu capaian pembelajaran, yaitu PPC 1, di mana mahasiswa mampu membuat statistika deskriptif dan menjelaskan hasil yang diperoleh. Berikutnya, kita masuk ke landasan teori. Statistika deskriptif digunakan untuk menyajikan ukuran statistik beberapa variabel dalam satu tabel, serta untuk mengetahui skor dari suatu distribusi data. Skor biasa digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data. Kemudian, alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum kali ini, yang pasti pertama ada laptop atau komputer, kemudian software R, dan package StatDesk yang nantinya perlu kita install untuk mengerjakan statistika deskriptif di R. Langsung saja kita ke studi kasus. Di sini terdapat data hasil survei terhadap biaya promosi dan volume penjualan dari 10 toko yang disajikan pada tabel 2.1. Dari data pada tabel 2.1 ini, kita ingin mengetahui berapakah besarnya rata-rata, nilai minimal, maksimal, range, dan apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Berikut data studi kasus yang akan kita gunakan. Berikutnya, kita akan lanjut ke tahap menginput data di Microsoft Excel. Untuk data biaya promosi dan volume penjualan, itu kita memiliki dua variabel, yaitu variabel biaya promosi dan volume penjualan. Nah, statistika deskriptif ini sendiri itu hanya sebatas memberikan deskripsi atau gambaran umum tentang karakteristik objek yang diteliti, dan dia tidak melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Ini kita masukkan dulu, kita ada 10 data. Lalu kita masukkan data biaya promosi. Melalui statistika deskriptif, itu kita bisa melihat ukuran-ukuran statistik seperti frekuensi, pemusatan data, penyebaran data, lalu ada kecenderungan suatu gugus data, dan masih banyak lagi. Selain itu, agar data lebih mudah dibaca dan dipahami, maka data dapat diringkas dalam bentuk tabulasi atau disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, penggunaan grafik atau diagram ini dimaksudkan agar data yang disajikan lebih menarik dan lebih komunikatif. Lalu ini ada data volume penjualan. Kita masukkan terlebih dahulu. Dan setelah kita selesai memasukkan data, langkah berikutnya kita akan mulai menyimpan data di folder yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa menyimpan data di folder mana saja yang kalian inginkan. Seperti contoh, saya akan menyimpan data ini di folder documents dengan nama book 1. Nah, perlu diperhatikan untuk format data yang kita save itu adalah CSV. Karena nantinya data ini akan diimport ke R untuk diolah statistika deskriptifnya. Jika data sudah tersimpan, maka kita bisa lanjut ke langkah mencari statistika deskriptif dari data. Kali ini, kita akan melakukan statistik deskriptif menggunakan software R Studio. Yang pertama kita lakukan yaitu menginput data terlebih dahulu. Bisa kita tuliskan input data. Kali ini akan menggunakan nama objeknya yaitu data, kemudian read.csv untuk memanggil filenya yang berbentuk CSV. Kemudian bisa ketikkan file .choose
Kemudian ketikkan header. Sini menggunakan header true. Kemudian separatornya yaitu titik koma. Kenapa menggunakan titik koma? Karena pada file yang kita simpan tadi masih dalam berbentuk kolom-kolom yang dipisahkan oleh tab. Jadi jika menggunakan tab itu, di sini separatornya menggunakan titik koma. Langsung saja bisa kita run untuk memanggil datanya. Bisa kita cari ada tempat di mana kita menyimpan datanya. Nah, ini bisa diklik open. Nah, untuk melihat datanya bisa kita panggil. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 10 data dengan 3 variabel. Terus bagaimana jika kita ingin menampilkan nama-nama variabelnya saja? Nih, menampilkan variabel. Nah, jika ingin menampilkan nama-nama variabelnya saja, kita bisa menggunakan sintak names. Kemudian masukkan objeknya yaitu data. Nah, habis itu kita bisa klik run. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nama-nama variabelnya yaitu terdapat nama variabel nomor, biaya promosi, dan volume penjualan. Di sini memang terdapat 3 variabel. Lalu, jika kita ingin menampilkan nilai-nilai pada variabel tersebut, kita bisa menggunakan sintak $. Nah, kita bisa klik dulu nama objeknya yaitu data, kemudian $, dan kita pilih variabel mana yang bakal kita lihat. Nah, untuk kali ini akan melihat variabel biaya promosi terlebih dahulu. Bisa diklik run. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 10 data pada biaya promosi. Yang pertama yaitu 12.000, kemudian 13.500, dan seterusnya sampai data ke-10 yaitu 17.900. Kemudian saya ingin menampilkan juga nih data pada kolom pada variabel volume penjualan. Caranya masih sama. Nah, kita tinggal pilih yang volume penjualan. Kemudian di run. Nah, ini sama akan muncul datanya. Yang pertama yaitu 56.000, kemudian 62.430, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman untuk part pertama? Insya Allah lancar ya. Selanjutnya, untuk mempelajari cara mencari summary data menggunakan RStudio, silahkan cek part 2 dari video ini ya. Sampai bertemu di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.